Shalom. Yang terhormat kepada Bapak dosen, Bapak Samuel Sopakua, dan Ibu Guru Pamong, Ibu Sophia Mariani Maloki. Perkenalkan saya Om Samuel Simanjuntak SPDK, mahasiswa PPG Darjat 2023 LPTK IAKN Ambon. Saya akan menampilkan video pembelajaran PPL yang kedua di modul ajaran yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Kurang semangat, teacher sapa sekali lagi, teacher sapa shalom. Shalom. Ya, baik, good. Semua bagus, memberikan semangat karena kita harus semangat hari ini. Ya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, Allah kita luar biasa. Jadi tujuan kita ke sekolah ini harus belajar, harus dengan semangat. Jika kita nggak semangat, wah repot ya. Jadi ketika kita belajar, yuk sungguh-sungguh cintai pelajaran itu, cintai materi itu, supaya ketika guru menerangkan nantinya, kamu bisa mengerjakan tugas ketika guru memberikan tugas-tugasnya. Oke, hari ini sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita terlebih dahulu menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar proses belajar mengajar hari ini boleh berjalan dengan baik. Saya mengundang untuk anak Amelia untuk maju ke depan memimpin lagu. Shalom semuanya. Shalom. Kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Yes, yes, yes. Kita berdoa dan mulai pelajaran kita. Mari kita lagu bijak kita langsung bersama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih buat anak Amelia yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam pembelajaran kita tentang, mari baca di depan apa? Hidup manusia dalam pemeliharaan Allah. Ya, jadi hari ini kita akan belajar bab 2. Kemarin di bab 1 dalam pembelajaran kita telah belajar tentang hidup manusia ya dalam pemeliharaan Tuhan, dan kemarin kita telah belajar bagaimana Allah memelihara kita, masa depan kita, menjaga kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hidup manusia dalam pemeliharaan Allah. Nanti kita akan belajar apa itu pemeliharaan Allah, apa bukti pemeliharaan Allah dalam setiap kita, dan bagaimana sebagai orang Kristen, bahkan kalian sebagai remaja Kristen, dapat merespon dengan baik pemeliharaan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Nanti kita akan belajar, ya. Jadi ada sedikit nanti kita akan melihat di sini Petrus 5 ayat yang ke-7. Ya, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca ayat ini dalam hitungan ketiga, 2, 3, ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Petrus untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kenapa? Ayat ini menceritakan secara teologis bahwa setiap beban, setiap persoalan, setiap masalah kita, bahkan nanti kita akan melihat ya bagaimana perjalanan kehidupan kita dari hari ke hari Tuhan pelihara. Ya, kita akan belajar. Makanya semua apapun yang kita pelajari, semua kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena kita adalah ciptaan Tuhan. Amin. Amin. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 berkata, kita diciptakan segambar serupa dengan Allah. Jadi kalau kita sudah anak-anak Allah, segambar dengan Allah,
saya yakin kita dipelihara oleh Tuhan. Amin. Amin. Perhatikan gambar di depan. Nanti tentang menjelaskan arti bahwa Allah memelihara hidup kita. Elemennya tentang Allah berkarya. Allah berkarya memelihara kita. Sub elemennya tentang Allah pemelihara. Ya, ini sub elemennya yang terbaru dalam kurikulum Merdeka, bahwa bukan cuma Allah berkarya dalam mencipta, tapi juga Allah berkarya dalam apa? Bersuara dong. Teacher mau dengar suaranya. Teacher baru jelaskan, jangan ditanya nggak tahu. Kita harus ada feedbacknya. Pembelajarannya adalah peserta didik mampu menjelaskan arti Allah memelihara hidup manusia. Jadi nanti dipelihara oleh Tuhan. Dari Adam dipelihara oleh Tuhan, Nuh juga dipelihara oleh Tuhan. Saya percaya kita semua dipelihara oleh Tuhan. Nah, kita mau lihat di sini. Ya. Dari cerita ini, dari gambar ini. Yang kedua, percayakah kamu bahwa Allah memelihara ciptaannya? Kalau percaya, tulis percaya. Kalau tidak percaya, bilang saya tidak percaya. Kasih tahu alasannya. Kelompok mana ya? Yang ini, kelompok dekat video dulu, yang dekat. Ayo. Siapa? Talita boleh. Agus. Merespon dengan baik, dengan menyembah Tuhan, dengan memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, tepuk tangan. Sebelum duduk, di apresiasi yang jawab-jawab tadi. Siapa yang jawab-jawab tadi? Ada Max, Liri, ada Lia. Siapa tadi yang jawab-jawab tadi? Coba, ini satu, ada Alita. Makasih ya. Nih, ada Lia.
Yo, tepuk tangan buat semuanya. Oke, duduk, kumpulkan tugasnya. Nanti kita akan nilai. Ya, untuk penilaian buat Talita juga bagus. Ya, bahwa dia menyampaikan sesuai dengan apa yang kita sampaikan di gambar. Ada anak ditanya A, jawabnya B, dia enggak. Ketika dibilang apa itu hidup, ya dia lihat gambar ini. Ada yang berbuat jahat, ada yang berbuat baik. Jadi, tapi tadi ditegaskan oleh dia bahwasanya hidup itu harus sampai ke poin menyenangkan hati Tuhan. Artinya ya berbuat baik. Kalau ini menyenangkan Tuhan enggak? Ya. Ini kan menyenangkan Tuhan. Yang menyenangkan Tuhan itu kita lakukan. Oke? Berikan dulu tepuk tangan semua. Setiap orang mengumpulkan tugasnya ke depan. Yuk. Tepuk tangan buat dia. Nanti dicari buah nilainya bagus karena dia ini kelas loh, ini kelas. Karena dia sudah menjawab sampai menyimpulkan yang berani dari semua ini teman-temannya, dia berhak dapat reward dari teacher. Tepuk tangan buat dia. Ya, silakan dulu. Makasih buat Max. Jadi pembelajaran kita hari ini, apa yang menarik pembelajaran kita hari ini? Menarik adalah kita sudah memahami tentang pemeliharaan Allah. Ya. Apa yang belum kalian pahami? Ada yang mau bertanya? Sebelum kita simpulkan. Di sini kita buat apa yang belum kalian pahami dalam pembelajaran ini. Sudah paham? Sudah. Karena materinya mudah dipahami. Ya. Ada hambatan dalam kalian menghadapi pembelajaran ini? Enggak ada. Jadi buat anak teacher nanti dicerahkan, kita akan ketemu lagi minggu depan. Kita akan kasih soal-soal. Ya, dalam asesmen itu ada 5 bentuk soal. Kita nggak hanya kasih pilihan ganda nanti, tapi ada uraian dan menjodohkan. Ya, menjodohkan juga dalam asesmen bukan hanya pilihan ganda doang, tapi ada uraian, menjodohkan, ada apa namanya isian singkat juga ada. Nanti kita buat minggu depan soal LK yang kita kerjain, LK kerja siswa, supaya sesuai dengan KKTB-nya, seperti menjelaskan arti pemeliharaan Allah, ingat ayat-ayat yang kita sampaikan. Nanti kita akan uji minggu depan, kita akan kasih tugas supaya kalian bisa mengerjakannya. Oke? Itu aja buat hari ini pertemuan kita. Puji Tuhan, boleh berjalan dengan baik. Kita berharap semua bisa memahami, mengerti pelajaran kita pada hari ini. Tadi sudah ditutup sebagai refleksi dari siswa bagaimana pemeliharaan Allah dalam setiap kehidupan kita. Ya, kita akhiri, kita berdoa. Saya minta satu siswa untuk berdoa. Siapa ya? Catherine. Untuk dalam doanya. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami telah selesai melaksanakan apa yang diberikan oleh guru kami. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Pak Sen yang telah menjelaskan apa arti atau apa itu arti pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Tuhan, kami juga akan belajar pembelajaran, kiranya Tuhan memberkati pembelajaran kami dari awal pertemuan hingga akhir. Tuhan, kami tahu kami orang yang berdosa, kiranya Tuhan hapuskan dosa kami yang sengaja maupun tidak sengaja, perbuatan maupun perkataan. Di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih buat Catherine.
Jadi sampai sini pertemuan kita. Minggu depan kita akan kasih tugas soal-soal asesmen supaya semua bisa memahami tentang pemeliharaan Allah ini lebih dalam lagi. Supaya ketika nanti kita ujian di tengah semester atau formatif, kita bisa memahami dengan baik. Oke? Itu aja sumatif ya, asesmen sumatif namanya untuk tengah semester, dan untuk akhir semester juga disebut asesmen sumatif. Jadi itu aja buat hari ini. Terima kasih, Shalom. Shalom, teacher.